Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Udah lama gak kelihatan. Kalian sibuk apa aja nih aktivitasnya? Gak ngapa-ngapain nih, di rumah aja. Gabut Malah ya. palingan. Guys, kita udah mau ibadah nih. Kita emang hari itu istimewa anak-anak kerajaan. Sebelum mulai ibadah, mendingan kita baca Mazmur 91 dulu yuk. Yuk. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Orang yang tidur dalam lindungan yang tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kebenaranku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat tangkap burung dan campur yang busuk, dan tepaknya melindungi engkau di bawah engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terangkat ke batu. Singa dan ular kudung akan kau langkahi. Menginjak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya seperti yang mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada-Ku. Amin. 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 Mari teman-teman kita bersatu dalam doa sebelum kita mulai ibadah. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini Tuhan kami boleh sama-sama beribadah Tuhan, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, Engkau yang mengurapi setiap kami, biar setiap kami Tuhan merasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk beribadah ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat beribadah teman-teman. Amin. Selamat beribadah teman-teman. Sampai bertemu. God bless you. Shalom milenial. Shalom. Apa kabarnya kalian di rumah aja? Luar biasa. Pastinya luar biasa. Sekarang kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah online kami pada hari ini ya Tuhan. Kau yang berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar ibadahmu ini boleh menyenangkan-Mu ya Tuhan, boleh harum bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Bagi kalian yang percaya, kita naikkan lagu ini sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan.
semangat lagi dalam memuji Tuhan, amin. Amin. Kita ulangi lagu ini dari awal dengan hati yang sungguh-sungguh. Sama-sama kita katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Karena kasih setiamu tidak pernah pergi dari kami, Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau masuk dalam penyembahan. Mari kita siapkan hati kita yang lebih sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Biarlah penyembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ini seruan kami kepadamu ya Tuhan. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji
Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya. Mari sama-sama kita sembah Dia. Inilah pujian kami ya Tuhan, inilah penyembahan kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. We worship you Jesus. We worship you. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. We worship you Jesus. Haleluya. Thank you Jesus. We worship you. Karena Kau yang layak disembah ya Tuhan, karena Kau yang layak ditinggikan ya Tuhan, karena Kau yang layak terima setiap pujian dari kami ya Tuhan. Jesus, we worship you Jesus. Hallelujah. Oh Jesus, we worship you. Terima kasih Tuhan. Jesus, Kau yang layak terima setiap pujian kami ya Tuhan. Kau yang layak terima setiap seruan kami. Haleluya. We worship you Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Jesus, we worship you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. We worship you Jesus. We sing praises to your name Jesus. We give you praise, we give you honor. We give you all the best for you Jesus. Jesus, this is our praises to you. Jesus, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Oh, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Oh, I sing praises to your name, oh
Shalom adik-adik GC dan Youth GBI Lewi yang dikasihi Tuhan Yesus. Kakak percaya kita semua dalam keadaan sehat, tubuh, roh, dan jiwa kita terpelihara sempurna. Amin. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar sebagian dari firman Tuhan tentang hak istimewa anak-anak kerajaan. Syarat pertama dan utama dan satu-satunya untuk menjadi anak-anak kerajaan Allah, syaratnya adalah harus mengalami kelahiran baru. Yohanes 3 ayat 5-6 katakan, "Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Baik, mungkin di antara adik-adik ada yang belum mengalami kelahiran baru. Nanti di akhir sharing firman Tuhan ini, kakak akan tuntun adik-adik yang mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu untuk mengaku dengan mulutmu. Kakak akan tuntun dalam doa, karena dengan mulut kita percaya, dan kita mengaku dan dibenarkan, dan dengan hati kita percaya dan diselamatkan. Jadi syarat kelahiran baru adalah kita harus mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hati dengan iman. Amin. Dengan menjadi warga kerajaan Allah, artinya kita menerima perjanjian dengan Allah. Nah, kalau kita baca Alkitab, itu kan ada dua bagian ya. Ada bagian perjanjian lama dan perjanjian baru. Semua isi Alkitab itu adalah perjanjian, janji-janji Allah kepada manusia yang pernah Allah sampaikan kepada manusia dan Allah janjikan. Dan Allah kita tahu Allah kita bukan Allah yang memberi janji-janji palsu, janji-janji kosong, bukan ya. Dan di dalam perjanjian lama kita menemukan ada beberapa perjanjian yang pernah Allah sampaikan, yaitu melalui Nabi Nuh, Noah's Covenant, melalui Bapak Abraham, Abraham's Covenant, kemudian melalui Nabi Musa, Moses Covenant, dan kemudian David's Covenant. Kemudian setelah perjanjian lama kita melihat ada perjanjian baru. Perjanjian baru dimulai ketika Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib untuk kita semua dengan darahnya yang tercurah dan dengan tubuhnya yang terpecah-pecah. Ya, jadi sejak itu berlaku New Covenant. Efesus 2 ayat 8 katakan, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi kita menerima keselamatan melalui anugerah oleh iman. Dari pihak Allah, Allah menyediakan anugerah, yaitu keselamatan. Dari pihak kita dapat menerima keselamatan itu dan semua perjanjian yang Allah berikan itu dengan iman. Itu sebabnya Galatia 3 ayat 14 katakan, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Maksudnya adalah kalau dulu di perjanjian lama janji-janji itu hanya diberikan kepada keturunan Abraham, bangsa Israel, tetapi di perjanjian baru berkat-berkat keselamatan dan semua janji-janji yang pernah Allah sebutkan itu tersedia bagi semua orang dengan syarat percaya, beriman, mengalami kelahiran baru. Ya, ada beberapa janji yang pernah Allah sampaikan kepada manusia dalam perjanjian lama. Salah satunya adalah perjanjian dengan Abraham, Abraham's Covenant. Saya bacakan ya, kakak bacakan Kejadian 12 ayat 1-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk
orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Syarat untuk Abraham sampai kepada semua keturunannya dapat menerima janji ini adalah dengan iman. Ya, itu sebabnya Roma 4 ayat 13 katakan, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memperoleh dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Ya, jadi Abraham dan keturunannya beroleh janji berdasarkan iman, syaratnya iman. Dan ada lagi perjanjian yang pernah Allah berikan kepada manusia, yaitu perjanjian dengan bangsa Israel melalui Musa, Moses Covenant. Ya, saya bacakan Ulangan 28. Tapi dalam pasal ini ya ada banyak sekali janji Allah. Saya hanya membacakan sebagian. Adik-adik boleh baca pasal ini dan selesaikan ya pasal ini. Kalau perlu hafalkan yang menjadi berkat ya dari pasal ini. Kakak bacakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini perkataan Musa kepada bangsa Israel ya. Jadi syarat untuk mendapatkan janji-janji Allah yang disebutkan oleh Musa dalam pasal 28, syaratnya apa? Syaratnya harus melakukan dengan setia semua perintah Allah, yaitu ada 10 hukum Taurat ya, dan kalau kita melihat lagi hukum Taurat itu nanti lebih dalam lagi, itu ada 613 dalil-dalil hukum Taurat, itu semua harus dipenuhi untuk dapat beroleh janji-janji ini. Yaitu janjinya apa? Diberkatilah engkau di kota ya. Ini dari ayat sebelumnya kakak bacakan ya. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, dan banyak lagi berkat-berkat yang Allah sediakan. Adik-adik baca ya pasal 28 ya. Syarat menerima janji Allah yang ada dalam hukum Taurat, hukum Musa ya, Moses Covenant adalah dengan perbuatan baik ya. Dan sekarang kita adalah orang-orang yang hidup di dalam perjanjian baru ya. Perjanjian baru itu dimulai adalah ketika Yesus menyerahkan, mengorbankan dirinya di kayu salib dengan darahnya yang tercurah dan tubuhnya yang terpecah-pecah untuk kita semuanya. Nah, itu di saat itu kita masuk ke dalam perjanjian baru mulai berlaku, dan semua keselamatan yang Allah janjikan dan semua berkat-berkat yang pernah Allah sebutkan, perkatakan, itu semua kita berhak untuk menerimanya, tetapi dengan syarat, dengan iman kepada Tuhan Yesus. Ya, itu ya adik-adik sekilas tentang hak kita, janji-janji yang menjadi hak kita ketika kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi sebenarnya yang ingin kakak sampaikan pada kesempatan ini adalah suatu janji, suatu suatu berkat yang luar biasa ya, yang Allah sediakan kepada kita orang-orang dalam perjanjian baru yang mungkin selama ini nggak terlalu dibahas ya. Tetapi ini adalah suatu privilege yang luar biasa. Kenapa kakak bilang ini suatu privilege yang luar biasa? Karena sebenarnya ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka kehilangan dua hal yang sangat penting, hak mereka yang sebenarnya luar biasa Allah sediakan kepada mereka ketika Allah menciptakan mereka. Tujuan dari penciptaan dari semula itu mereka lepaskan ketika mereka jatuh dalam dosa. Apa itu? Yang pertama adalah otoritas, kuasa atas muka bumi ini. Mereka kehilangan itu ketika mereka jatuh dalam dosa. Yang kedua, mereka kehilangan persekutuan dengan Allah. Dan di dalam perjanjian baru, kita mengalami pemulihan itu, pemulihan kuasa dan pemulihan hubungan dengan Allah. Dan kakak ingin ngebahas hak istimewa yang sebenarnya kita miliki, yaitu hak istimewa untuk punya hubungan dengan Allah, relationship with God.
ya adik-adik, itu yang ingin kita pelajari pada saat ini. Hak istimewa yang mungkin kalau orang-orang perjanjian lama tahu dan mereka melihat kita saat ini, mereka akan sangat jealous ya. Karena mereka tidak pernah mengalami suatu hubungan pemulihan hubungan dengan Allah seperti yang kita alamin saat ini. Kenapa kakak katakan begitu? Sebab Allah ketika masuk ke dalam perjanjian baru dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 kakak bacakan, ini perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Dia katakan, aku minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak mengenal dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi, yang dimaksud oleh ayat ini adalah Tuhan Yesus sendiri berkata, kalau Tuhan Yesus nanti sudah naik, ya, artinya sudah terjadi, ya. Tuhan Yesus akan meminta kepada Bapa supaya memberikan Roh Allah yang diam di dalam kita. Ya, itu sesuatu yang luar biasa. Kalau di perjanjian lama, mereka itu ngalamin Allah beserta mereka. God was with them, ya. Allah menyertai mereka. Tapi kita, orang-orang perjanjian baru, kita ngalamin apa? God is in us. Tuhan ada di dalam kita. 1 Korintus 6 ayat 19 katakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, Roh Allah sendiri. Ya, jadi sebagai orang-orang yang hidup di dalam perjanjian baru, New Covenant, kita bersekutu dengan Allah dengan tata cara perjanjian baru. Ya, salah satu cara bersekutu dengan Allah, ya, kita bersekutu setiap hari, kita punya kesempatan untuk bersekutu dengan Allah. Tapi salah satu caranya adalah dengan menyembah Allah, penyembahan yang kita naikkan. Dan yang paling sering kita lakukan adalah dengan nyanyian, baik dengan vokal, suara, maupun dengan musik. Nah, pada kesempatan ini, kakak ingin sampaikan beberapa hal yang penting untuk kita ingat dan kita lakukan, ya, ketika kita menjalani persekutuan dengan Allah, penyembahan kepada Allah di dalam perjanjian baru ini. Mengapa kita harus mengenal worship in New Covenant? Sebab dalam 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Penyembahan kita adalah seringkali berupa syair-syair lagu yang kita dengarkan sendiri juga, ya. Nada-nada, ya, itu berupa penyembahan musik. Tapi yang paling sering dan yang paling berdampak untuk membangun iman kita adalah syair-syair lagu, ya, perkataan-perkataan yang kita nyanyikan, ya. Sebab Roma 10 katakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kalau syair lagu yang kita naikkan itu tidak berdasarkan dengan iman perjanjian baru, New Covenant, maka hal itu akan berdampak kepada iman kita. Dan itu sangat berbahaya, ya, karena cara kita untuk menerima hak, menerima janji, dan menerima anugerah yang Allah sediakan untuk kita di dalam perjanjian baru, bagi orang-orang yang hidup dalam perjanjian baru, itu adalah cara kita memperolehnya adalah hanya dengan iman dalam Kristus. Jadi kalau iman kita terdampak oleh syair-syair lagu yang kita naikkan, kita nyanyikan, maka kita juga tidak akan dapat memperoleh janji-janji dan anugerah yang Allah sediakan itu. Jadi kalau kita menyembah itu, dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 23, Allah itu adalah roh. Dan barang siapa menyembah, harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Perhatikan kata-kata harus di sana. Bukan dikatakan barang siapa menyembah, sebaiknya menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tetapi dikatakan
harus menyembah di dalam roh dan kebenaran karena Allah itu roh. Sedangkan kita kalau mau menyembah Allah, mau connect dengan Allah, mau bersekutu dengan Allah, harus dari dalam roh kita. Jadi itu dari dalam gitu. Penyembahan itu sifatnya dari dalam, bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Itu sebabnya firman Tuhan ya, kakak bukakan firman Tuhan dalam Yohanes 7 ayat 38 dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Jadi dari dalam keluar, mengalir keluar. Itu yang disebut dengan penyembahan di dalam perjanjian baru. Jadi kita jangan keliru lagi ya, karena mungkin syair-syair lagu kita yang kita nyanyikan seturut dengan firman Tuhan, ya sesuai ada di dalam ayat-ayat dalam firman Tuhan, tapi dalam Old Covenant, bukan dalam New Covenant, ya. Jadi sedangkan kita hidup di dalam New Covenant. Dan ini akan menyebabkan kebingungan bagi kita sendiri, dan kebingungan itu membuat iman kita tidak mengalami pertumbuhan. Di dalam New Covenant ini, kita hanya menyembah Allah hanya bisa melalui Tuhan Yesus. Ya, Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, karena seringkali kita merasa bahwa kita sedang dosa nih, ya kita sedang gagal nih, kita sedang merasa bersalah nih, feeling guilty. Kita lagi rasanya itu nggak nyaman, kita sedang ada persoalan, beban, pikiran kita sedang banyak masalah, sedang kusut, terus kita nggak bisa nyembah, kita nggak bisa bersekutu dengan Allah, kita nggak bisa berdoa. Nah, ini sebuah pemahaman yang keliru ya tentang New Covenant, karena ketika kita ada di dalam New Covenant, kita bisa datang kepada Bapa anytime, kepada Allah anytime, hanya dengan kebenaran Kristus. Hanya Kristus Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi ketika kita gagal, justru di situ kita harus datang kepada Bapa, dan kita datang mengakui Yesus. Karena kita datang, kita katakan kepada Bapa, oleh karena Yesus dan kebenarannya dan perbuatannya dan pengorbanannya, maka aku layak di hadapan Bapa. Jadi bukan karena perbuatan kita. Justru ketika pikiran kita sedang berat, sedang kalut, sedang galau, sedang kita banyak masalah atau kita menemui kegagalan, kita datang sama Bapa. Kita punya persekutuan dengan Bapa supaya kita jangan terlalu dan lebih jauh lagi jatuh, gagal, dan masuk ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini suatu pemahaman yang harus kita miliki, khususnya teman-teman, anak-anak muda, teman-teman GC dan youth di tempat ini. Selanjutnya, adik-adik harus mengerti ya, kenapa sih kita harus nyembah? Ya, kenapa sih kita harus punya persekutuan dengan Allah? Ya, sebenarnya kita menyembah Allah ini bukan sesuatu yang karena Allah haus disembah, Allah butuh disembah, Allah nggak bisa hidup kalau kita nggak nyembah, Allah gila sembahan, seperti itu. Bukan, karena Allah itu walaupun kita nggak menyembah dia tetap Allah yang besar, dia tetap Allah yang agung, dia tetap Allah yang mulia, Almighty God, ya, dia tetap berkuasa. Ya, dia tetap menjadi the creator of the universe gitu, dan dia tetap termulia di atas segala-galanya. Nah, tetapi di dalam New Covenant ini hak istimewa kita ada yang telah dipulihkan, salah satunya adalah persekutuan dengan Allah. Ini suatu privilege yang besar buat kita, karena itu kalau kita sia-siakan, kita nggak mau nyembah Allah, kerugian pada diri kita sendiri ya. Karena tujuan dari Allah memulihkan penyembahan ini, memulihkan persekutuan ini dengan kita adalah tujuannya buat kebaikan kita juga, supaya kita menjadi serupa dengan Allah kita. Karena seorang penyembah akan menjadi seperti yang dia sembah.
pasti itu ada keserupaan terjadi. Ya, itu yang terjadi ketika kita suka menyembah Allah, ketika kita suka bersekutu, ketika kita suka punya relationship dengan Allah, maka akan terjadi keserupaan dengan Allah. Semakin serupa dengan Allah, dan itu Allah suka. Ya, itu yang menyukakan Dia ketika kita semakin menyerupai Dia. Karena untuk tujuan itulah Dia menciptakan kita. Allah katakan, baiklah kalau kita menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan kita. Seperti itu dari awal mulanya ya. Dan benefit dari penyembahan ini adalah untuk diri kita sendiri sebenarnya ya. Jadi adik-adik jangan merasa terbeban untuk nyembah Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk tiap hari punya hubungan dengan Tuhan ya. Karena itu punya benefit untuk diri adik-adik sendiri. Kalau ketika adik-adik membesarkan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, meninggikan Tuhan, dan fokus pada Tuhan, adik-adik, persoalanmu akan menjadi kecil ketika Tuhan engkau besarkan. Amin. Nah, ketika engkau suka untuk memuliakan Tuhan, memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, adik-adik akan lihat, adik-adik akan dibukakan suatu wawasan yang baru tentang besarnya Tuhan dan kecilnya persoalan adik-adik. Ya, mungkin persoalan di sekolah, mungkin dengan orang tua, dengan teman-teman, ya. Apalagi adik-adik dalam usia seperti saat ini, mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan. Jangan cari di dunia jawabannya, cari tanya kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan jawab adalah ketika kita punya persekutuan dengan Dia. Di sanalah Tuhan menjawab kita. Di sanalah Tuhan menajamkan pendengaran kita. Karena itu adik-adik jangan bosan-bosan untuk menyembah Tuhan ya. Bersekutu dengan Tuhan bukan artinya berarti kita keluar dari rumah, kita dimanapun kita berada kita nyanyi terus, bukan. Tetapi bersekutuan dengan Tuhan adalah kita selalu keep kontak sama Tuhan dalam segala keadaan, di segala situasi, dan dimanapun kita berada, kita selalu keep kontak sama Tuhan, tanya Tuhan, ngobrol sama Tuhan, diskusi sama Tuhan di dalam hati kita. Dan kita punya quiet time dengan Tuhan, waktu-waktu pribadi kita dengan Tuhan. Dan kita juga punya waktu untuk menyembah Dia. Fokuskan pada kebesarannya, pada kemuliaannya. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan berperkara atas setiap persoalan kita, sehingga kita gak perlu capek-capek. Semuanya Tuhan sediakan janji-janjinya, hak istimewa yang harusnya kita terima, kita dapat terima adik-adik. Itu tujuan dari penyembahan, itu privilege daripada persekutuan dengan Tuhan yang dipulihkan, hak istimewa kita sebagai anak-anak kerajaan Allah. Karena itu adik-adik, pada kesempatan ini kembali lagi kakak ingatkan, untuk dapat beroleh semua hak istimewa itu, jangan lupa kita harus lahir baru. Dan saat ini kita sama-sama mau berdoa untuk adik-adik yang belum mengalami kelahiran baru ya. Taruh tanganmu di dada, kita sama-sama dengan iman percaya, kita sama-sama perkatakan iman kita ya, dengan mulut kita ya. Ikutin perkataan kakak, sama-sama katakan, Tuhan Yesus, aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat yang aku perlukan untuk membawa aku masuk dalam kerajaan Allah. Dan saat ini aku mengakui dengan mulutku dan dengan hatiku aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan juru selamat pribadiku yang menebus aku, yang melepaskan, membebaskan aku, memerdekakan aku, memberi keselamatan bagiku, dan aku berhak atas anugerah keselamatan itu dan atas semua janji-janjimu yang ada dalam firman-Mu, dan atas persekutuan, fellowship dengan Engkau, pujian, penyembahan, pengagungan akan Engkau melalui mulutku, melalui hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, semua adik-adik yang percaya katakan amin. Baik adik-adik, sampai di sini pemahaman kita tentang worship in New Covenant sebagai hak istimewa anak-anak kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati.
Nah, ibadahnya sudah selesai nih teman-teman. Apakah kalian sudah diberkati? Puji Tuhan, sangat diberkati. Kalau kalian diberkati, jangan lupa follow Instagram Isi Lewi dan Ibu ya. Ketemu lagi di ibadah berikutnya. Jangan lupa scan berikut ini. Oke, yuk teman-teman, kita tutup dalam doa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mengikuti ibadah. Terima kasih untuk perkenanan-Mu. Terima kasih kalau kami boleh beribadah Tuhan. Walaupun kami di rumah saja secara online, tapi kami percaya kuasa-Mu nyata di setiap rumah-rumah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap pengurapan dan dari Bapa. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. See you. God bless you. See you. teman-teman. God bless you. Bye. Bye-bye. Bye. Sampai ketemu.